Dari beberapa lembaga penyelesaian sengketa hukum internasional seperti Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Hukum Laut Internasional, atau Mahkamah Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional, mekanisme penyelesaian sengketa di WTO lah yang dianggap paling berhasil oleh para ahli hukum internasional. Mengapa demikian? Silakan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel e-Library, sebuah inisiatif dalam pembelajaran hukum internasional. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Seperti dalam video sebelumnya, telah saya jelaskan bahwa salah satu fungsi pokok keberadaan WTO adalah untuk menyelesaikan sengketa dagang antar negara. Oleh karena itu, beberapa ahli menyebut mekanisme penyelesaian sengketa di WTO merupakan mahkota bagi organisasi. Keunggulan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO disebabkan beberapa prinsip umum yang telah disepakati, yaitu 1. Sesuai dengan pasal 22 dan 23 GATT. Kedua, menciptakan keamanan dan prediktabilitas atas perdagangan multilateral. Ketiga, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesama negara anggota. Keempat, putusan dan rekomendasi harus memuaskan masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dan yang kelima, setiap solusi tidak boleh menghilangkan dan menghapus keuntungan yang harusnya dapat diperoleh oleh negara anggota. Meskipun demikian, dalam prakteknya tetap terjadi penyimpangan terhadap prinsip umum tersebut. Misalnya, tentang jangka waktu penyelesaian sengketa yang di luar tenggat waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, para ahli tetap sepakat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO tetap efektif dalam menyelesaikan sengketa di antara negara anggotanya. Efektivitas penyelesaian sengketa di WTO dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang ada dalam lembaga penyelesaian hukum internasional yang lain. Sebagai contoh, hingga tahun 2017, WTO dapat menyelesaikan sekitar 600 kasus sejak pendiriannya pada tahun 1995. Bandingkan dengan ICJ yang berdiri jauh sebelum WTO ada, hingga tahun 2019 baru mampu menyelesaikan sekitar 178 kasus. Begitupun dengan ICC dan ITLOS yang pendiriannya tidak jauh dari WTO baru menyelesaikan sekitar 23 dan 25 kasus. Berdasarkan perbandingan jumlah kasus di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa kepercayaan dan kenyamanan negara-negara untuk membawa sengketa mereka ke WTO sangat tinggi. Dari ratusan kasus yang masuk ke WTO, sebenarnya siapa sih yang memanfaatkannya? Apa benar hanya negara-negara maju saja untuk melindungi kepentingan mereka? Yuk kita lihat data berikut. Berdasarkan diagram nomor 1, kita bisa melihat bahwa yang memiliki peran penting atau memanfaatkan lebih banyak mekanisme ini adalah negara-negara maju. Namun, jika kita bandingkan dengan diagram nomor 2, kita juga dapat melihat bahwa responden atau tergugat dalam kasus-kasus yang ada di WTO itu paling banyak berasal dari negara-negara maju. Artinya apa? Artinya bahwa baik negara maju dan negara berkembang saling melakukan gugat-menggugat di dalam forum WTO. Lebih lanjut, di antara negara maju dan negara berkembang memiliki hak yang sama untuk dapat mempertahankan kepentingan mereka dalam forum WTO. Jadi, tidak sepenuhnya benar bahwa WTO atau penyelesaian sengketa di WTO itu lebih didominasi oleh negara-negara maju. Siapakah yang dapat berperkara di WTO dan jenis sengketa apa yang dapat diselesaikan? Jawaban atas pertanyaan ini akan berkaitan dengan yurisdiksi di dalam WTO itu sendiri. Pertama, kita akan membahas terkait dengan yurisdiksi person atau subjek hukum. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, hanya negara yang dapat mengajukan atau dapat berperkara di dalam WTO. Nah, hal ini sebenarnya juga mengandung kritik karena pada prakteknya, sanksi yang diberikan WTO itu juga akan menerpa kepada subjek hukum lain, seperti individu misalnya. Meskipun di dalam penyelesaian sengketa itu yang berperkara adalah negara, namun dampaknya atau akibatnya itu juga akan berakibat kepada individu. Dalam hal ini bisa perseorangan ataupun badan hukum. Oleh karena itu, dalam perkembangan saat ini banyak sekali kritik terkait dengan yurisdiksi persona ini, apakah mungkin misalnya individu dalam hal ini badan hukum atau perusahaan juga dapat mengajukan atau diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan ke dalam WTO. Namun hingga saat ini pada praktiknya adalah hanya negara anggota saja yang dapat berperkara di WTO itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan yurisdiksi materi atau jenis sengketa.
apakah semua sengketa bisa masuk atau bisa diselesaikan di WTO. Nah, berdasarkan ketentuan di SU yang hanya bisa diselesaikan di dalam WTO itu adalah perkara-perkara atau sengketa dagang yang terkait dengan perjanjian yang diatur di dalam pendirian WTO itu sendiri. Oleh karena itu, jurisdiksi materi di dalam WTO adalah semua hal yang terkait dengan isi perjanjian WTO. Apa saja dasar gugatan yang dapat diajukan negara dalam menyelesaikan sengketa di WTO? Terdapat 3 jenis alas gugatan. Yang pertama yaitu violation complaint, kedua non-violation complaint, dan yang ketiga adalah situation. Pertama yaitu violation complaint. Yang dimaksud dengan violation complaint adalah bahwa suatu negara mengambil kebijakan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan WTO, dan dampak dari kebijakan tersebut itu menimbulkan kerugian bagi negara anggota yang lain. Apabila suatu negara merasakan adanya kebijakan yang bertentangan dengan WTO dan merugikan dirinya, maka negara tersebut dapat mengajukan gugatan ke WTO. Yang kedua yaitu non-violation complaint. Artinya adalah bahwa suatu kebijakan negara terkait dengan perdagangan internasional sebenarnya tidak bertentangan dengan ketentuan WTO, namun akibat dari kebijakan tersebut tetap merugikan negara lain, sehingga negara yang dirugikan memiliki kewenangan atau hak untuk mengajukan gugatan ke WTO. Yang ketiga adalah situation. Dasar yang ketiga ini berkaitan dengan situasi yang ada di dalam suatu negara, namun akibatnya tetap merugikan negara lain. Jadi maksudnya adalah negara tidak mengambil kebijakan, tetapi adanya suatu situasi tertentu yang berdampak atau merugikan negara lain. Sebagai contoh misalnya dalam situasi darurat atau dalam situasi tertentu, suatu negara tidak dapat melaksanakan kegiatan ekspor-impor. Akibatnya tentu saja neraca perdagangan suatu negara akan mengalami kerugian, sehingga negara tersebut dapat mengajukan gugatan ke WTO. Di antara ketiga dasar tersebut, lazim yang digunakan negara dalam menyelesaikan sengketa di WTO adalah dasar yang pertama yaitu violation complaint. Jika kita lihat beberapa kasus atau mayoritas kasus dalam WTO, negara yang mengajukan gugatan ke WTO seringnya menggunakan violation complaint, sedangkan untuk non-violation complaint dan situation tidak banyak digunakan oleh negara dalam mengajukan gugatannya di dalam forum. Dalam struktur WTO terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan atau kompetensi dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa di WTO. Yang pertama adalah Dispute Settlement Body atau DSB, yang kedua adalah panel, dan yang ketiga adalah badan banding atau appellate body. Yang pertama adalah Dispute Settlement Body. Lembaga ini merupakan salah satu struktur utama di dalam WTO, mempunyai kompetensi utama untuk menyelesaikan sengketa. Nah, DSB mempunyai beberapa kewenangan. Yang pertama yaitu membentuk panel. Maksudnya adalah bahwa DSB akan membentuk panel setelah ada permohonan dari negara yang bersengketa. Yang kedua, kewenangan dari DSB yaitu untuk melakukan otorisasi putusan dari panel ataupun banding. Jadi hasil dari putusan panel dan banding sebelum bisa dieksekusi dia harus diputuskan terlebih dahulu di dalam DSB, apakah kemudian akan diterima atau ditolak hasil putusan dari lembaga panel maupun banding. Yang ketiga yaitu untuk melakukan pengawasan pelaksanaan putusan dan rekomendasi. Jadi setelah putusan dari panel dan banding itu diputuskan atau diterima atau diadopsi, maka selanjutnya adalah bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. Nah, pengawasan pelaksanaan tersebut adanya di DSB. Nah, terakhir terkait dengan otorisasi sanksi. Apabila negara yang kalah, dengan kata lain atau mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan kebijakan atau membayar ganti rugi, maka pengawasan atau tindakan balasan yang bisa dilakukan oleh negara lain itu harus mendapat persetujuan dari DSB. Disinilah fungsi dari otorisasi sanksi tersebut. Terdapat metode penyelesaian sengketa yang ada di WTO. Yang pertama yaitu konsultasi, kedua yaitu adjudikasi yang terdiri dari panel dan banding, ketiga arbitrase, keempat jasa baik atau good offices, yang kelima konsiliasi, dan yang keenam adalah mediasi. Namun, di antara keenam metode penyelesaian sengketa di WTO tersebut, hanya model konsultasi dan adjudikasi lah yang sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa di WTO. Yang pertama, harus melakukan konsultasi terlebih dahulu apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara pihak. Selanjutnya, apabila konsultasi tidak selesai, maka biasanya para pihak dapat mengajukan ke tahap berikutnya, yaitu pembentukan panel, dan selanjutnya akan berakhir di badan banding. Jadi, di antara keenam metode tersebut, hanya konsultasi, panel, dan banding yang sering digunakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa mereka.
Mekanisme penyelesaian sengketa di dalam WTO dapat digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, andaikan ada negara A dan negara B terjadi sengketa. Negara A merasa bahwa negara B telah mengeluarkan kebijakan yang merugikan negaranya. Oleh karena itu, A kemudian dapat mengajukan permohonan konsultasi yang ditujukan kepada DSB dan juga kepada negara B. Nah, setelah pengajuan tersebut, maka permohonan konsultasi terdapat dua kemungkinan, yaitu konsultasinya itu berhasil, maka sengketa menjadi selesai, atau konsultasinya gagal, sehingga negara dapat melakukan tahapan berikutnya, yaitu permohonan pembentukan panel. Secara umum, jangka waktu konsultasi diberikan selama 60 hari. Nah, apabila negara A gagal melakukan konsultasi dengan negara B, maka A dapat melakukan permohonan pembentukan panel yang diajukan kepada Dispute Settlement Body. Nah, jangka waktu dalam penyelesaian panel itu selama 9 bulan. Dalam panel biasanya akan dipilih 3 atau 5 panelis yang dipilih oleh negara-negara yang bersengketa dan kemudian untuk memeriksa sengketa tersebut di dalam panel. Nah, di dalam panel tersebut kemudian akan diputuskan sengketa antara negara A dan negara B. Apakah negara A yang benar ataukah negara B yang salah? Nah, jangka waktu dalam pemeriksaan panel itu berlangsung selama 9 bulan. Apabila para pihak sepakat menerima hasil putusan panel, maka sengketa tersebut menjadi selesai. Namun, apabila hasil putusan panel diperdebatkan oleh negara A dan negara B, maka masing-masing pihak diberikan kemungkinan untuk mengajukan banding kepada Dispute Settlement Body. Jangka waktu dalam badan banding ini maksimal adalah 90 hari sejak hasil panel dilaporkan kepada Dispute Settlement Body. Nah, dalam putusan banding nanti badan banding akan memeriksa apakah putusan yang dihasilkan oleh panel sudah tepat atau tidak berdasarkan hukum yang ada di WTO. Nah, tahapan selanjutnya hasil dari putusan banding kemudian akan diadopsi atau ditolak di dalam Dispute Settlement Body. Nah, ketika hasil banding itu disepakati, maka para pihak memiliki jangka waktu selama 45 hari untuk menentukan berapa lama sengketa tersebut dapat dieksekusi atau dapat dilaksanakan. Nah, apabila dalam jangka waktu 45 hari kesepakatan penyelesaian sengketa tidak terjadi, maka kemudian para pihak dapat mengajukan sengketa dari awal kepada Dispute Settlement Body terkait dengan final report tersebut. Nah, tahapan terakhir yaitu pelaksanaan dari putusan DSB. Disinilah peran dari DSB dalam hal melakukan pengawasan dan juga otorisasi sanksi apabila sengketa atau hasil penyelesaian sengketa tidak dilaksanakan oleh para pihak. Nah, setelah tahapan pelaksanaan, maka semua sengketa yang terjadi di WTO dianggap sudah selesai. Demikianlah uraian mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.